Shalom, perkenalkan nama saya Grace Gloria Soyo dari kelas A1 semester 1 di Fakultas Keperawatan Universitas Pembangunan Indonesia Manado dengan NIM 2114 2010-24 dengan dosen pengampu Nursvania tampilan Eskap MKAS. Pada video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang fungsi dan struktur jaringan. Pengertian jaringan. Jaringan adalah gabungan dari beberapa atau banyak sel yang memiliki fungsi yang sama dalam suatu ikatan. Jaringan penyusun tubuh dapat dikelompokkan menjadi 4 kelompok, yaitu jaringan epitelium, jaringan ikat, jaringan otot, dan jaringan saraf. Yang pertama, jaringan epitelium. Jaringan epitelium merupakan jaringan penutup permukaan tubuh, baik permukaan tubuh sebelah luar maupun sebelah dalam. Permukaan sebelah luar yang memiliki jaringan epitelium adalah kulit, sedangkan permukaan sebelah dalam tubuh yang mengandung epitelium adalah permukaan dalam usus, paru-paru, pembuluh darah, dan rongga tubuh. Jaringan epitelium dapat dikelompokkan berdasarkan jumlah lapisan sel dan bentuknya, serta berdasarkan struktur dan fungsinya. Pertama, epitelium berdasarkan jumlah lapisan sel dan bentuk. Dua kriteria yang digunakan untuk mengklasifikasikan epitelium adalah jumlah lapisan sel dan bentuknya. Berdasarkan jumlah lapisannya, epitelium dapat dibedakan menjadi epitelium sederhana dan epitelium berlapis. Epitelium sederhana adalah epitelium yang sel-selnya hanya selapis. Epitelium berlapis adalah epitelium yang terdiri atas beberapa lapisan sel. Yang kedua, epitelium berdasarkan struktur dan fungsinya. Jaringan epitelium dibedakan menjadi dua, yaitu jaringan epitelium penutup dan jaringan epitelium kelenjar. Yang kedua, jaringan ikat. Ciri khusus jaringan ikat adalah memiliki komponen intraseluler yang disebut matris. Matris diskresikan oleh sel-sel jaringan ikat. Dengan demikian, secara garis besar, jaringan ikat terdiri atas sel-sel jaringan ikat dan matriks. Berdasarkan bentuk dan reaksi kimianya, serat pada matris dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu serat kolagen, elastin, dan retikuler. Serat kolagen berupa berkas beraneka ragam yang berwarna putih. Seratnya mempunyai daya regam yang tinggi dengan elastisnya yang rendah. Kolagen terdapat pada tendon. Serat elastin berwarna kuning dan lebih tipis dari serat kolagen. Seratnya mempunyai elastis tinggi, terdapat pada pembuluh darah. Serat retikuler hampir sama dengan serat kolagen tetapi berukuran lebih kecil. Serat ini berperan dalam menghubungkan jaringan ikat dengan jaringan lain. Ada berbagai jenis sel yang tertanam dalam matris dan memiliki berbagai fungsi, antara lain fibroblast mengekskresikan protein, makrofag berbentuk tidak teratur dan khusus terdapat pembuluh darah, sel tiang menghasilkan substansi heparin dan histamain, sel lemak khusus untuk menyimpan sel lemak, sel darah putih melawan fotogen dan dapat bergerak bebas. Pertama, jaringan ikat longgar. Susunan seratnya longgar dan memiliki banyak substansi dasar. Fungsinya antara lain member bentuk organ dalam, misalnya sumsum tulang dan hati, menyongkong, mengelilingi, dan menghubungkan elemen dari seluruh jaringan lain, misalnya menyelubungi serat otot, meletakkan jaringan di bawah kulit. Yang kedua, jaringan ikat padat. Susunan selnya padat dan memiliki sedikit bahan dasar dan sedikit sel jaringan ikat. Jaringan ikat padat dibagi menjadi 2 jenis, yaitu jaringan ikat padat tak teratur yang terdapat pada bagian dermis, kulit, dan pembungkus tulang. Jaringan ikat padat teratur yang terdapat pada tendon. Yang ketiga, jaringan tulang. A. Tulang rawan kartilago. Ada 3 jenis tulang rawan, yaitu tulang rawan hialin, memiliki serat kolagen yang tersebar dalam bentuk anyaman halus dan rapat. Tulang rawan elastin, serat kolagen tidak tersebar dan bentuk serat elastik bergelombang. Tulang rawan fibrosa, serat kolagen kasar dan tidak teratur, lakuna-lakunanya bulat atau bulat telur dan berisi sel-sel kondrosit. B. Tulang sejati osteon. Sel tulang disebut osteosit. Osteosit terletak di dalam lacuna. Osteosit dibentuk oleh osteoblast. Antara osteosit yang satu dengan yang lain dihubungkan oleh kanalikuli. Matriks penyusun tulang adalah kolagen dan kalsium fosfat yang memperkeras matriks sehingga tulang lebih keras. Tulang tersusun atas unit-unit yang dinamakan sistem Hevers. Setiap Hevers mengandung pembuluh darah. Tulang dibungkus oleh selaput yang disebut prosteum.
Jaringan adipose. Jaringan adipose adalah jaringan ikat yang terdiri atas sel-sel berukuran besar yang terspesialisasi untuk menyimpan lemak. Disebut juga jaringan lemak. Jaringan ini berfungsi untuk menyimpan lemak sebagai cadangan makanan, mencegah hilangnya panas secara berlebihan, dan sebagai pelindung jaringan yang ada di dalamnya. Jaringan ini terdistribusi di bawah kulit di dalam tulang rongga perut dan dada. Ketiga, jaringan otot. Yang pertama ada otot polos. Sel berbentuk gelendong memiliki satu inti yang terletak di bagian tengah. Kontraksi otot polos tidak dibawa pengaruh kesadaran sehingga disebut otot involunter. Contoh saluran pencernaan, kantong kemih, organ reproduksi, saluran pernapasan. Yang kedua, otot lurik. Sel berbentuk silinder yang panjang dan tidak bercabang, memiliki banyak inti yang terletak di bagian tepi sel. Kontraksi otot lurik di bawah kesadaran sehingga disebut otot volunter. Contohnya, otot melekat pada rangka. Yang ketiga, otot jantung. Sel otot jantung membentuk rantai dan sering bercabang dua atau lebih membentuk sincistium. Memiliki satu atau dua inti sel yang terletak di bagian tengah sel. Kontraksi tidak dibawa pengaruh kesadaran. Yang keempat, jaringan saraf. Neuron sensori atau afferent berfungsi menyampaikan rangsangan dari organ penerima rangsangan atau reseptor kepada sistem saraf pusat, otak, dan sumsum tulang belakang. Neuron intermediate berperan sebagai penghubung impuls saraf dari satu neuron ke neuron lain atau dari neuron motorik ke neuron sensorik. Neuron motor atau efferent berfungsi mengirimkan impuls dari sistem saraf pusat ke otot dan kelenjar yang akan melakukan respons tubuh. Pada umumnya, neuron motor menerima impuls dari neuron intermediate. Pada bagian penutup ini, saya ingin mengajak teman-teman yang baru lulus SMA atau SMK yang masih bingung untuk melanjutkan kuliah di mana. Nah, dalam video ini saya merekomendasikan salah satu kampus yang ada di Manado, yaitu kampus Universitas Pembangunan Indonesia Manado, yang di dalamnya ada beberapa pilihan. Yang pertama ada Fakultas Keperawatan, Fakultas Hukum, Fakultas Pertanian, Fakultas Teknik, Ilmu Sosial, Ilmu Politik, dan Sastra. Kenapa harus di UNPI? Karena di UNPI Selamat datang di Universitas Pembangunan Indonesia Manado yang terletak dekat dengan kawasan bisnis Bahu Mall Manado. Tempatnya di Kelurahan Bahu, Lingkungan 3 Manado, sangat strategis di pusat kota Manado. Dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektar, Universitas Pembangunan Indonesia Manado berdiri megah dengan ruangan 7 lantai, terdiri dari ruangan kelas, ruangan kantor, perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium keperawatan, pengadilan semu, dan laboratorium bahasa, kantin, serta rooftop di lantai atas. Universitas memiliki 6 fakultas dengan program studi, yaitu Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, Fakultas Hukum, Prodi Hukum, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro dan Teknik Sipil, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Sastra, Prodi Sastra Inggris, Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan, dan Profesi Nurse. Didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dan tersertifikasi, Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki dosen dan tenaga kependidikan dengan latar belakang S2 dan S3 lulusan dalam dan luar negeri. Ayo segera daftarkan diri teman-teman. Terima kasih. Sekian dari penjelasan saya tentang fungsi dan struktur jaringan. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman. Terima kasih.